Jadi cucunya dari makhluk yang Allah memang jadikan Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling luar biasa. Lihat didikan ayahnya, gak lepas dari didikan ayahnya pula. Singkat cerita kisahnya Sayyidina Hasan al-Husain ini tarabba, dididik oleh Sayyidina Ali luar biasa. Ada satu ucapan nasihat Sayyidina Ali untuk Sayyidina Hasan al-Husain pada saat perang Waqa'atul Hunain, atau waktu itu perang Hunain atau perang Jamal. Yang ngedampingin Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Sayyidina Hasan al-Husain. Ini nasihatnya Sayyidina Ali. Ini buat kita semua, dengarkan nasihat Sayyidina Ali untuk anaknya. Dia bilang apa? Wahai anak-anakku, murafaqatak, orang-orang yang membarengimu, yakni berteman. Pilihlah mereka yang mengajak kamu kepada ketaatan kepada Allah. Jadi Sayyidina Hasan al-Husain dinasihati pertama kali oleh ayahnya, carilah orang yang membarengimu atau yang berteman denganmu adalah orang-orang yang selalu mengajak ketaatan kepada Allah. Yang kedua, Sayyidina Ali bilang, dan jadikan dirimu, yakni Hasan al-Husain ini adalah orang yang memberi manfaat terhadap orang lain. Jadikan dia ini selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Sampai terkenal Sayyidina Husain ini sosok orang yang faqih, ahli fikih. Wah, hadisnya juga luar biasa. Bahkan beliau terjuluk dengan orang yang paling syuja, paling pemberani. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini dijuluki seorang yang syuja, paling pemberani. Jadi setelah jadi dewasa, ketika membarengi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ayahnya, lanjutan Sayyidina Ali menasihatkan kepada anaknya Hasan al-Husain, dan jadikan dirimu ini orang yang selalu belajar jadi orang jujur. Orang yang jujur. Ini nasihatnya Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan al-Husain. Jadilah kalian adalah anak-anak yang jujur dalam segala hal. Anak-anak jujur dalam berperilaku. Jujur bukan berarti dalam hal apapun itu dalam urusan yang dunia, tapi jujur juga dalam urusan agama. Jujur kita orang yang jarang sholat, misalnya jujur kita di hadapan Allah, ceritakan keluh kesah kita di hadapan Allah. Kemudian terakhir nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada anaknya Sayyidina Hasan al-Husain, dan jadilah engkau wahai anak-anakku adalah orang-orang yang rakha ini dermawan, orang yang punya belas kasih dalam kedermawanannya. Kita ini kalau dermawan gak harus punya uang. Dermawan itu bukan dilihat dari nominal materi, tapi kedermawanan itu adalah ketika ada teman kita dalam keadaan dia gak mengaji, kita ajak, ayo ngaji, itu dermawan. Mengajak kebaikan kepada orang, itu dermawan. Gak harus dermawan itu ngasih duit gak perlu juga. Dermawan itu konteks maknanya panjang, luas. Dermawan dengan kategori jangan pernah pelit buat diri kita sendiri, juga itu dermawan. Buat ibadah jangan pernah pikir-pikir, sekaligus kita keluarin. Kayak ente nih lagi mondok pesantren, belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu bukan buat ente orang bisa jadi ustaz, bukan. Jangan pernah mau belajar ilmu agama itu punya cita-cita biasa supaya jadi ustaz, jangan dulu. Setidaknya ketika kamu belajar ilmu agama yang ente pelajarin bisa menolong ente dan orang tua ente, itu niatinnya. Jangan belajar ilmu agama supaya bisa jadi ustaz, jangan. Supaya bisa memimpin imam masjid, jangan dulu, jangan. Niat itu nanti terakhir. Itu kalau Allah kasih ya ahlan wa sahlan. Tapi niatin ketika kita belajar ilmu agama supaya bisa menolongmu dan menolong kedua orang tuamu. Dan lebih-lebih kalau itu bisa memberi manfaat ke orang yang lain di kampung, bisa menolong orang-orang banyak di sini, baru bisa jadi ustaz. Ngerti nggak? Apalagi anak-anak muda di sini banyak sekali. Saya selalu bilang kita ini sering diuji dengan kesusahan. Nabi itu idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi orang yang paling suka sekali dengan orang-orang miskin. Nabi paling suka sekali dengan orang fakir. Nabi itu kalau dipanggil sama orang fakir, orang miskin paling cepat datangnya. Dan Nabi selalu membanggakan kaum orang-orang fakir. Tapi di dalam kefakiran banyak orang-orang yang menjauhkan diri mereka kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala.
Karena kefakiran iman tergadaikan, karena kemiskinan iman tergadaikan. Makanya dalam keadaan kita berkecukupan, seharusnya kitalah orang yang paling dekat kepada Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi, orang ketika diberikan kesusahan namun dia nggak kembali kepada Allah, maka Allah akan berikan tambah kesusahannya. Makanya kalau udah susah nggak dekat sama Allah, tambah susah, tambah soe. Ya. Emang gak enak ceramah kalau habis ngerokok, habis makan bingung. Tapi nasihat saya buat antum semua, anak-anak muda. Saya dulu ini anak pondok pesantren. Saya umur 11 tahun itu udah dilempar sama orang tua saya. Walaupun dalam hati saya ini nggak ada keinginan buat pondok pesantren, nggak ada keinginan. Tapi karena orang tua emang punya didikan keras, mau nggak mau harus pergi. Sampai saya itu dibohongin untuk apa? Pura-puranya mau jalan-jalan, ternyata jalan-jalannya ke pondok pesantren. Jalan-jalan ke situ, ternyata dimasukin pondok pesantren. Masuk pondok pesantren, setahun nggak betah, 2 tahun nggak betah, 3 tahun nggak betah. Ternyata lama kelamaan kebuka tuh pikiran. Oh, ternyata gunanya pondok pesantren ini luar biasa. Ya, sampai saya ini hingga saat ini masih pesantren, masih belajar ilmu agama. Jadi nikmatnya luar biasa. Dulu kamu baru tahu nanti kenikmatan ilmu itu, kenikmatan hidup itu ketika orang tua udah nggak ada. Mau nih yang masih ada orang tua sayangin, yang masih ada ayahnya, yang masih ada ibunya, pegang baik-baik, jaga baik-baik. Ibn Salim bin Abdullah Syatili selalu bilang, barakah wal jannah, keberkahan surga yang kita mau cari ini nggak terlalu banyak di luar, yang banyak ini dalam rumah kita. Maksudnya yang paling afdalnya ada di luar, alhamdulillah banyak, ahsan, bagus, baik. Tapi ada yang lebih baik, itu ibu kita. Ya, yang punya ibu jaga, yang punya orang tua masih ada jaga, rawat. Ya. Jadi kan cita-citamu sebagai anak adalah anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Ya. Orang tua nggak butuh kamu punya uang, orang tua nggak butuh kamu punya titel. Setidaknya kamu berlaku baik, sopan santun, akhlak kamu ada, itu yang dibanggakan orang tua. Ya. Awas nih anak-anak muda yang baru mau meranjak dewasa, jangan ikut-ikutan dengan orang-orang di kampung yang nggak tahu asal usulnya mereka. Jangan ikutin teman yang udah tato, pirang le, ini, gati, jangan ikutin. Jangan ikutkan. Kamu yang sudah tahu di majelis taklim, kamu jaga, kamu rawat, kamu timbulkan asal. Gara-gara kamu, gara-gara sebab kamu tuh anak-anak muda yang kayak begitu nanti Allah kasih hidayah. Satu majlis kebaikan yang jikalau diadakan di satu kampung maka akan memusnahkan atau membinasakan 70 majlis syar, majlis keburukan. Jadi anak-anak muda, ayo kamu yang masih muda-muda ini jangan ikutin teman. Emang teman tuh begitu nanti ngajakin, tapi tidak ada kenikmatan sama sekali. Ya, nasihat saya terakhir, jadilah anak yang taat kepada orang tua, taat kepada Allah. Al-Quran ini luar biasa. Dalam Al-Quran ini perintah patuh taat kepada orang tua ini disandingkan dengan perintah ibadah kepada Allah. Sampai dalam satu ayat tersebut nggak dipisahkan, saking mulianya orang yang taat kepada orang tua. Banyak orang yang sukses di muka bumi ini karena doa orang tua, bukan karena kerja keras mereka. Hanya ada orang kerja keras bisa menghasilkan uangnya, ada. Kerja keras mereka hanya ikhtiarnya saja, tapi keberkahannya yang bisa mendapatkan begitu banyak karena doa orang tua. Jadi penting bakti kita kepada orang tua kita. Itu saja. Mudah-mudahan manfaat ente alun ya. Pondok pesantren yang benar jadi manfaat. Bikin senang orang tua, mumpung masih ada anak bapak. Apapun yang anak pengen dikasih sama bapak. Bayangin nanti acara ulang tahun ente diundang Habib Ali, diundang Habib Umar. Putar Tuhan. Kalau kita datang ada guna anak kita injang banget. Makanya kita mau bilang sama Ismail, anak kalau udah dititipin sama orang tua, Beb, saya titipin nih anak saya terserah mau didik kayak gimana. Oh, saya nggak ada pikiran. Saya nggak pikir lagi orang tua saya tamparin, karena didikan itu penting. Tadrib, saya dulu dididik sama guru-guru saya itu bukan dengan kelembutan, dengan keras semuanya, dengan tabokan, dengan injang, dijewer, dicubit, dipukul pakai rotan. Ternyata hasil yang kayak begitu luar biasa. Karena kita mau tampilin Bang Ana di sini. Masih nakal, awas. Ya, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fiik. Wa baraka alaik, wa baraka ala walidaik, wa baraka ala hadhil barnamij al-azimah.
Nasallahu yanfa alaik wa yanfa alaina wa li auladina fi hadzal qaryah. Mudah memberi manfaat buat orang yang ulang tahun dan orang-orang anak-anak yang ada di kampung ini. Mudah-mudahan memberi manfaat ya Rabb, berkah semua insyaallah mendapatkan hidayah jalan petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.